Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Yesus Gembala. Ada sukacita di pagi hari ini, amin. Kita ada di sini juga karena pernyataan Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini hingga di hari ini kita dapat berkumpul bersatu di gereja ini dalam keadaan yang sehat. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap puji-pujian dan firman-Mu yang akan kami dengar. Tak lupa Tuhan, ampunilah kesalahan dosa kami, dan kami juga berterima kasih atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.
yang bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya. Kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Mari kita akan Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. haleluya. Tuhanlah Allah yang senantiasa memelihara kita. Amin. Puji namanya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama bertepuk tangan. Kaulah Tuhan yang terbesar. Katakan, Hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. mari menari memuji. Mari menari memuji
aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya Tak terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar Dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Mari semua katakan, Tak terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk. Apabila ku bertemu dengan Tuhan-Mu, ku kan menikmatinya, kesukaan hatiku. Apabila ku bertemu dengan Tuhan-Ku, segala kemuliaan bagi Yesus Rajaku. Yesus Rajaku.
bertemu dengan firman-Mu. Ku kan menikmatinya, kesukaan hatiku, apabila ku bertemu dengan Tuhanku. Segala kemuliaan dari Yesus Rajaku. Segala kemuliaan bagi Yesus Rajaku. Segala kemuliaan bagi Yesus Rajaku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, Engkau ada di dalam kami. Siapkan hati kami untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Beri kami tanah hati yang subur, tanah hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Berkati juga Pak Jimmy yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai hati hamba-Mu ini. Beri urapan yang berasal dari Engkau, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah hati-Mu sendiri. Kami percaya setiap firman yang jatuh dalam tanah hati kami akan bertumbuh berkali-kali lipat di dalam setiap perbuatan kami. Sehingga saat kami mendengarnya, kami menangkap maksud hati-Mu, mengubahkan sebuah perilaku yang salah dalam kehidupan kami, menuntun kami dalam kebenaran, membawa kami menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan juga remaja di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan jagai, sehingga mereka boleh mendengarkan juga, menyimak firman Tuhan. Berkati kakak pengajar dan guru-guru yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Jimmy dan kelas tunas remaja akan digabung dengan ibadah umum ini. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang Pak Jimmy boleh maju ke depan. Kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, puji nama Tuhan. Tema kita di bulan ini masih tentang hati yang bersyukur. Nah, belum lama ini saya melihat tayangan di video YouTube saya, ada 2 macam tayangan. Yang pertama, tayangan ini sebuah berita stasiun televisi. Wartawan ini datang ke sebuah pasar tradisional. Dan wartawan ini mulai melakukan survei kecil-kecilan ke banyak pedagang di pasar. Dia bertanya ke salah seorang pedagang, bagaimana harga-harga bahan pokok hari-hari ini? Pedagangnya menjawab dengan santai, biasa Pak, naik-naik biasa. Bagaimana dengan harga beras? Harga beras nggak naik, sama sekali nggak naik, hanya ganti harga. Yang tadinya Rp10.000 per kilo, sekarang menjadi Rp15.000. Nah, kemudian tayangan yang kedua, saya melihat tayangan yang sedikit kontroversi dengan tayangan yang pertama. Tayangan kedua ini ada seorang petani, dia sedikit marah terhadap reaksi orang-orang, terutama ibu-ibu yang menghadapi harga beras yang naik. Petani ini bilang, kalian ini ngeluh-ngeluh harga beras naik. Kalian minta pemerintah segera campur tangan menurunkan harga beras.
Apa kalian nggak ngerti kami sebagai petani ini berjerirah luar biasa. Dari pagi sampai petang kami ini menjaga sawah kami untuk bisa menghasilkan hasil yang baik. Belum lagi ketika kami sudah mengharapkan panen yang baik, tiba-tiba ada serangan hama, tiba-tiba ada angin ribut, sehingga menjadi gagal panen. Mau kalian mengerti sedikitlah posisi petani. Biarkan kami ini juga menikmati harga gabah yang sedikit waktu menjadi tinggi. Toh nanti kemudian kalau sudah panen raya, harga pasti turun kembali. Nah, dari dua tayangan yang berbeda ini, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa di dalam dunia ini, kenyataannya tidak ada posisi yang ideal untuk semua orang. Di satu pihak dengan kejadian yang sama, bisa jadi satu pihak diuntungkan. Tapi dengan kejadian yang sama juga, satu pihak merasa dirugikan. Memang di dalam dunia ini nggak bisa semua itu berjalan dengan ideal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18. 1 Tesalonika ayat 5 pasal 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, seringkali kenyataan hidup itu tidak ideal untuk kita semua. Tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini bahwa di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi kita harus mengucap syukur. Ada dua hal yang saya mau sampaikan, dua hal yang membuat kita ini sulit untuk mengucap syukur. Yang pertama, kekhawatiran. Seringkali dalam hidup ini kita menjadi terlalu khawatir. Kehidupan ini memang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan seringkali kita ibaratkan kehidupan itu seperti roda yang berputar. Terkadang kita ada posisi di atas dan suatu ketika juga kita ada di posisi bawah. Ketika kita sedang berada di atas, ya kita melihat semua situasi baik-baik saja. Bisnis lancar, keluarga baik, kesehatan kita baik. Di saat itu kita dengan mudah kita bisa mengucap syukur. Tetapi ada suatu ketika Tuhan akan izinkan kita untuk berada di posisi yang bawah. Ketika itu kita ada dalam kesusahan. Suatu ketika mungkin bisnis kita menjadi tidak lancar. Mungkin karir kita menjadi mandek. Dan bahkan keluarga kita menjadi tidak harmonis. Nah, di dalam kondisi yang kita berada di bawah, dalam kondisi kesusahan, apakah kita masih bisa bersyukur? Seperti tadi kita tahu bahwa keadaan itu, kenyataan tidak mungkin selalu baik bagi kita. Terkadang kita memang dibawa di atas, terkadang kita dibawa di bawah. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus selalu bersyukur. Saya selalu percaya bahwa apapun kenyataan itu, baik itu kenyataan yang baik, mungkin buruk bagi kita, tetapi selalu kenyataan harus tunduk dengan kebenaran. Kebenaran dalam kehidupan ialah kebenaran firman Tuhan. Artinya ketika kita mau menjalani kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Kita akan melewati masa-masa sulit, bahkan dengan damai sejahtera. Bahkan dengan hasil yang tidak kita duga. Nah, Alkitab seringkali mencatat, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, ketika mereka ini sudah dijanjikan suatu hal, mereka harus menghadapi kesulitan terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat misalnya kisah Raja Daud. Ketika Raja Daud diurapi menjadi raja, bukan berarti hari ini dia diurapi dan besok dia secara otomatis menjadi raja. Ketika Raja Daud diurapi menjadi raja, dia harus berhadapan dahulu dengan Goliat. Dia harus menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Setelah dia selesai dengan Goliat, bukannya dia menjadi raja, enggak. Dia masih harus menghadapi berbagai macam peperangan dengan bangsa Filistin.
Dan bahkan dia harus menghadapi mertuanya sendiri, Raja Saul, dikejar-kejar sampai dia ketakutan. Tapi ketika dia hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, ada kesempatan ketika Raja Daud ini bisa membunuh Raja Saul. Tapi apa yang ia lakukan? Dia justru berkata, siapa yang berani menjamah orang yang diurapi Tuhan tanpa menerima, tanpa memikirkan akibatnya? Dia menempatkan kebenaran firman Tuhan di atas kenyataan hidupnya. Kenyataannya pahit, kenyataan dia yang dijanjikan menjadi raja, dia dalam posisi yang tidak enak. Dia dalam posisi yang terdesak, dia dalam posisi dikejar-kejar Raja Saul dan hampir kalah. Tapi dalam satu kesempatan dia tetap tunduk pada firman Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya yang menjadi raja yang paling hebat di Israel adalah Raja Daud. Itulah kenyataan hidup boleh terjadi, tapi kenyataan harus tunduk dengan firman Tuhan. Ketika kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup kita pasti dahsyat. Kisah yang kedua, kalau Raja Daud ini belum cukup untuk menggambarkan bahwa kenyataan harus tunduk dengan kebenaran. Kita akan lihat kisahnya Yusuf. Suatu ketika Yusuf mendapat mimpi, dan dalam mimpinya Yusuf menceritakan pada saudara-saudaranya bahwa suatu hari nanti saudara-saudaranya bahkan orang tuanya sendiri harus tunduk dengan Yusuf. Apa yang dia dapat? Apakah setelah konfirmasi Tuhan melalui mimpinya, malam ini Yusuf mimpi dan esok dia menjadi orang yang hebat? Oh enggak. Sama seperti Daud, Yusuf harus menjalani apa? Kenyataan hidup yang pahit terlebih dahulu. Harus menjalani tantangan dalam kehidupan terlebih dahulu. Mulai dari Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri ke penjual budak di Mesir. Setelah dia tiba di Mesir, karena pertolongan Tuhan dia mendapat posisi yang enak di rumahnya Potifar. Belum sampai di situ, kesusahan masih harus terjadi. Ketika Yusuf mempertahankan imannya, ketika Yusuf menuruti kehendak Tuhan, bukannya upah dia menjadi orang yang hebat langsung, tapi dia harus mana? Masuk ke penjara lebih dahulu. Dia harus ada di posisi bawah lagi. Kehidupan manusia itu sepertinya begitu, dari dulu sekarang sama. Ada saat-saat kita di atas, ada saat-saat kita di bawah. Jadi mungkin kalau posisi kita sekarang Bapak Ibu sedang ada di bawah, jangan khawatir. Dari dulu tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami hal yang sama. Tinggal pilihannya kita mau menuruti firman Tuhan, kita mau menjadikan kenyataan hidup kita itu tunduk dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Ketika Yusuf, dia menuruti kebenaran firman Tuhan, dia menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hasilnya dahsyat. Pada akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Dia hanya kalah posisi dengan Firaun. Yusuf di Mesir itu sebagai orang asing. Sebagai budak belian tadinya. Siapa yang menyangka seorang budak belian akan menjadi orang yang sangat berkuasa. Saya sering kali ngomong ke Pastor Teddy itu, hidup manusia itu lucu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit di depan kita nggak akan pernah tahu. Nah dalam musim-musim hujan seperti ini contohnya kita tidak pernah tahu akan apa yang akan terjadi. Kalau dalam musim hujan yang deras seperti ini, ketika jam kerja saya sudah usai dan hujan deras, saya selalu nggak pernah menunda-nunda untuk pulang ke rumah, sekalipun hujan itu deras sekali. Prinsip saya satu, di depan belum tentu hujan. Sehingga ketika saya melakukan perjalanan, saya yakin dan percaya, mungkin di sini hujan tapi di depan saya bisa jadi terang. Sama seperti kehidupan kita. Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan kehidupan yang terjadi sekarang ini. Mungkin memang Tuhan izinkan kita sedang ada di bawah. Tapi ingat, di depan kita belum tentu sama keadaannya. Kita hanya perlu menjalani kenyataan hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan hasilnya dahsyat. Tetapi beda cerita ketika Bapak Ibu atau saya ini menjadi khawatir. Bahkan kekhawatiran yang berlebihan. Kita akan baca di 1 Korintus
pasal 10 ayat 13. 1 Korintus ayat 10 pasal 13. Saya akan bacakan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, seringkali kita ini hanya membaca firman Tuhan, firman ini hanya sampai pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kekuatan kita. Kita seringkali stop di situ, tapi kita lupa membaca ayat berikutnya atau membaca firman Tuhan yang berikutnya. Ya, penekanannya justru malah di sini ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita ini nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena kalau kita dapat masalah, apapun masalah itu selalu sepaket dengan jalan keluar. Lah kok tahu? Firman Tuhan yang ngomong seperti ini. Tinggal kita ini mau menundukkan kenyataan hidup kita dengan firman Tuhan atau enggak. Kita ini mau menundukkan kenyataan hidup kita yang mungkin susah dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, situasi mungkin sulit. Saya selama hidup, sudah 40 tahun lebih, seringkali saya ini dibawa ke situasi-situasi yang sulit. Saking sulitnya, saya nggak bisa memikirkan jalan keluar. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan pekerjaan, dengan bisnis gitu ya. Seringkali saya ini hanya bisa menenangkan diri. Ketika serangan ini datang bertubi-tubi, saya kasih tipsnya ya. Bapak Ibu tinggal duduk diam, menenangkan diri, menenangkan pikiran, jangan stres. Jangan stres. Tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita. Pegang firman Tuhan ini, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan apa? Berdiam diri, duduk dengan tenang, berdoa, ya, jangan lupa bersyukur. Ada kekuatan yang dahsyat dalam bersyukur. Saya berulang kali seperti itu, ketika semuanya sudah merasa mentok, saya hanya bisa duduk. Saya hanya bisa menenangkan diri saya. Menjaga hati, menjaga pikiran supaya jangan stres, jangan kalut. Di saat kita bisa tenang, kita bisa berdoa dengan baik. Kita bisa berdoa menyatakan apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi masalah kita. Dan ajaibnya firman Tuhan ini benar-benar terjadi. Saya hanya tinggal menunggu waktunya Tuhan untuk semua masalah itu terselesaikan. Karena hidup itu seringkali tidak semuanya bisa kita kontrol. Ada banyak hal harus kita lepaskan. Ada banyak hal yang harus kita relakan. Mungkin penyelesaiannya kita harus kehilangan sesuatu, ya. Tapi masalah kita selesai. Ya, relakan hatimu untuk dibentuk Tuhan. Kenyataan hidup itu harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Pilihannya tinggal kita mau enggak menjalani semuanya seturut firman Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sulit mengucap syukur karena khawatir, salah. Masalah yang kita hadapi sudah sepaket dengan jalan keluar. Duduklah dengan tenang, tenangkan pikiran, berdoalah, mengucaplah syukur, tunggu waktunya Tuhan terjadi. Semuanya akan indah pada waktunya. Tapi kalau Bapak Ibu ngeyel ya, pontang-panting, stres, terus kemudian bilang semuanya akan indah pada waktunya, gak bakalan. Gak bakalan. Tundukkanlah kenyataan hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus mengatur kehidupan kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua yang seringkali membuat kita nggak bisa bersyukur. Tadi hal yang pertama adalah kekhawatiran. Saya akan bawakan singkat aja ya hari ini. Hanya ada 2 hal. Habis ini selesai, tenang. Hal kedua yang membuat kita nggak bisa mengucap syukur adalah iri hati. Ya kan?
Iri hati ini diawali dengan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membanding-bandingkan apa yang kita punyai dengan apa yang orang lain punyai. Parahnya lagi, bahkan kita membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Anakku kok gak sepintar anaknya dia. Karirku kok tidak sebagus karirnya dia. Keadaan rumahku kok tidak sebaik dengan keadaan rumah dia yang megah. Mungkin seperti itu. Iri hati diawali dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa sih orang seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Karena dalam diri kita seringkali berkata, never been enough, gak pernah cukup. Kita selalu katakan kurang terus. Sehingga di dalam kita mengatakan kurang, dengan tidak sadar kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan ketika kita merasa kecewa, kita gak bisa mengucap syukur. Habislah ucapan syukur kita dimakan iri hati kita. Nah, saya punya suatu kisah, suatu cerita ini tapi masa-masa lalu. Ini cerita yang cukup menarik. Jadi di tahun 2011 saya dan istri berkesempatan untuk tur ke Holy Land. 2011 itu sudah belasan tahun yang lalu, sudah cukup lama. Nah, ketika kita di tur itu kita berkenalan dengan banyak orang. Nah, kita berkenalan dengan orang-orang Surabaya. Ada tiga keluarga muda yang seumuran dengan kita dan kita ngobrolnya cocok, pemikiran kita cocok sehingga kita semua menjadi sahabat. Nah, ada salah seorang sahabat saya itu orangnya luar biasa hebat. Saya akan ceritakan kejadian lucu tapi ya cerita ini kejadian benar. Setelah kita selesai dari tur Holy Land, kita masih menjalin hubungan baik. Kita masih bersahabat dengan akrab, dengan erat. Sampai hari ini saya masih berhubungan dengan sahabat saya. Nah, singkat cerita ketika kita sudah selesai tur, kita masih berhubungan baik. Di tahun 2012 atau kira-kira beberapa bulan setelah tur itu, kita bilang, kita jarang ketemu. Yuk mumpung ini liburan Natal di tahun 2012, ayo kita liburan bareng ke Singapura. Waktu itu dolar Singapura masih murah, masih sekitar Rp6.000. Dan berangkatlah kita 4 keluarga masing-masing dari kota masing-masing ketemu di Singapura. Ya kan? Di hari pertama kita langsung menyusun acaranya nih, karena kita bawa anak-anak kecil. Anak kita waktu itu masih kecil-kecil, anak saya yang paling gede mungkin baru kelas 6 SD atau kelas 1 SMP saya lupa. Kita menyusun acara nih, hari pertama kita mau gini-gini, hari kedua kita mau gini-gini. Setelah dihitung budgetnya, makan duit banyak ini. Makan duit banyak. Jadi kita harus menyesuaikan. Tiba-tiba sahabat saya yang satu, ini memang orangnya pinter luar biasa, pekerjaannya sukses luar biasa. Dia ngomong begini, gak usah khawatir. Nah, kita pikir, ngapa? Kon arep bayari ta? Temannya satu bilang, enggak, siapa yang bilang mau bayarin? Ayo kita sekarang hari ini kumpulkan modal. Satu keluarga $100. $100 kira-kira waktu itu 600.000. Ya kan? Kon semua investor, aku pemainnya. Sahabat saya bilang begitu. Kita ngumpulkan duit semua, $400 ya. Yang rencana akan dipakai $400 ini untuk menghidupi 4 keluarga selama 4 hari 3 malam kalau nggak salah. Ya saya nurut-nurut aja sih karena kita juga seneng sih waktu itu ya. Apa yang dilakukan teman saya mengejutkan. Modal yang sudah dikumpulkan dibawa kemana coba? Dibawa ke MBS Marina Bay Sands. Waktu itu Marina Bay Sands masih baru-barunya buka. Dan itu pertama kalinya saya masuk ke kasino sama istri. Dia bilang gini, kalian lihat saja gak usah ikut main, biar aku yang main. Saya baru tahu kalau teman saya ini luar biasa jenius. Dia hanya menuju satu permainan, satu meja yang spesifik, dan sebetulnya dia bukan berjudi. Tapi dia menghitung. Saya baru pertama kali melihat orang yang bisa menghitung suatu permainan baru kali itu. Di MBS itu ada papan histori permainan. Ya, waktu itu dia main permainan yang sederhana, tak show lah, besar kecil gitu lah. Dia lihat papan skor,
dalam berapa kali putaran dia menghitung. Oh ini kalau begini-begini nanti pasti begini dia begitu. Sebelum dia main dia bilang begini, kasih waktu aku 2 jam, kita datang jam 6, nanti jam 8 kamu harus kasih tahu saya. Bukan apa-apa, kalau jam 8 lebih kita nyari makan sudah sulit karena kita kan banyak orang berlapan, anak-anak kita ditinggal di hotel. Waktu itu teman saya ada bawa pengasuh anak. Nah singkat cerita teman saya dalam beberapa kali main itu 80% dia menang, 20% kalah. Memang dia jenius, dia bisa menghitung, dia bisa memprediksi. Ya kan? Nah singkat cerita kita liburan dengan biaya $100 selama 4 hari 3 malam. Di malam terakhir sebelum kita pulang, kebetulan Pastor Teddy nyusul. Dia juga dengan anak-anaknya datang. Oh sengaja nih kita bilang, ya gabung makan malam, ini makan malam sama-sama. Ya kan? Waktu itu kalau nggak salah makan di mana? King Crab ya. Makan di King Crab, bareng-bareng rame-rame, wah seneng kita suasananya, suasana liburan seneng. Setelah selesai makan malam baru kita kasih tahu ke dia, enak kan? Makanan tadi malam ini tentu lebih enak dari makan malam sebelumnya. Tak kasih tahu ya, uangnya uang haram. Seperti itu kan? Nah ini hanya cerita intermezzo untuk menggambarkan betapa saya punya seorang kawan, seorang sahabat yang luar biasa pandai. Dia pandai dalam banyak hal, mengatur bisnis luar biasa. Dia memiliki bisnis yang jauh lebih gede dari bisnis saya. Dia memiliki kepandaian yang jauh lebih pandai dari saya. Terus, sikap saya seperti apa? Sikap saya sebetulnya bisa ada 2 pilihan. Bisa jadi saya akan iri hati dengan teman saya, karena saya tahu segala-galanya dia lebih dari saya, katakan lebih pandai, lebih bijak, lebih bisa mengatur usaha dari saya. Atau pilihan yang kedua, ya kan, saya mengakui keunggulan teman saya dan saya belajar kepadanya. Alih-alih saya memilih pilihan pertama menjadi iri hati karena saya bukan orang yang gampang iri hati, saya memilih pilihan yang kedua. Seringkali saya bertukar pikiran dengan sahabat saya ini dan seringkali saya berguru atau belajar. Saya ingin tahu bagaimana cara dia berpikir, bagaimana dia menganalisa suatu masalah dan memecahkan. Saya ingin tahu bagaimana dia menganalisa situasi saat ini dan memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau saya memilih pilihan yang pertama iri hati, semuanya akan jadi tambah rumit. Ya, sampai sekarang saya bersahabat dengan teman saya ini. Sampai sekarang saya masih kagum dengan kepandaiannya. Ya. Enggak perlu kita ini membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Bahkan kalau ada orang yang lebih hebat, lebih pandai, lebih cerdas dari kita harus mengakui. Kita harus mengakui keunggulan orang lain. Karena apa? Karena kita akan buka Alkitab kita. Yeremia. Maaf, sebentar ya. Yeremia pasal 31 ayat 35. Kita akan buka Alkitab kita. Yeremia pasal 31 ayat 35. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Jadi kalau kita iri hati sama orang lain keliru. Tuhan menciptakan apa? Matahari dan bulan. Sama-sama bersinar di waktu yang berbeda. Dengan intensitas sinar yang berbeda juga. Dengan kapasitas yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan seseorang lebih unggul dari Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Kapasitas kita bisa berbeda dengan orang lain. Cara bersinar kita bisa berbeda dengan orang lain. Kalau Bapak Ibu diliputi dengan rasa iri, yang terjadi adalah kita nggak bisa mengucap syukur. Syukuri apa yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu.
belajarnya lebih banyak. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan harus menundukkan keadaan atau kenyataan hidup. Nah, sebagai kesimpulan. Nah, jam 10, tepat jam 10. Jam 10 lebih 2 menit. Saya minta tim musik maju dulu biar cepat. Kita akan buka satu firman Tuhan lagi, ayat Alkitab kita di Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, saya nggak ngerti situasi yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tapi firman Tuhan katakan hari ini supaya kita jangan terlalu khawatir. Ada banyak kali saya menghadapi situasi yang sulit. Dan ternyata jawabannya kita hanya perlu duduk dengan tenang, bahkan kalau mungkin berlutut dan berdoa, dan menunggu waktunya Tuhan. Kalau pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya itu sama. Raja Daud sebelum dia menikmati tahtanya, dia harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Sebelum Yusuf diangkat oleh Tuhan untuk menempati posisi yang tinggi, dia juga harus menghadapi kesulitan terlebih dahulu. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menghidupi kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita hanya akan menuruti apa yang kita pikirkan benar? Kebenaran itu bukan dari pikiran kita. Kebenaran juga bukan dari apa yang kita anggap benar. Seringkali kita tidak bijak. Seringkali kita salah mengambil keputusan. Tapi kalau hari ini kita dalam situasi yang sulit, saya hanya mau ingatkan bahwa kenyataan seperti apapun boleh terjadi. Kesulitan seperti apapun boleh terjadi. Tapi kenyataan harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Nantikan jawaban dari Tuhan. Mungkin akan makan waktu yang lama. Mungkin akan makan waktu yang sebentar. Kita nggak tahu waktunya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Bertekun dalam doa. Percayalah bahwa Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong Bapak Ibu semua. Tuhan nggak pernah membeda-bedakan kita. Di depan Tuhan kita itu sama. Sama-sama anaknya yang Ia kasihi. Sama-sama anaknya yang berharga. Kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita semua, nyawanya itu loh Dia berikan. Tubuhnya terkoyak-koyak, darahnya habis untuk menebus kita semua. Karena apa? Karena kita itu berharga di mata Tuhan. Jangankan nyawanya, Dia berikan. Apalagi pertolongan di masa-masa sulit seperti sekarang. Pasti Tuhan berikan. Percayalah. Kenyataan harus tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupilah kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya kembalikan waktu ke Pastor Teddy.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati Pak Jimmy, berkati keluarganya. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh memberkati dan merubahkan hidup kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu boleh tetap dalam hidup kami. Berdoa ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ibadah sudah selesai. Sebentar kita akan naikkan sebuah pujian. Saya hanya mau pesan satu. Untungnya pada waktu diajak makan, saya nggak tahu itu uang haram. Untungnya itu. Ya, itu untungnya. Tapi nggak tahu pun masih kena masalahnya apa. Saya hari berikutnya sakit perut nggak karuan, mesti cari obat di sana, nggak tahu apoteknya apa. Yang ada obat yang istri saya bawa harus saya minum, entah itu menyembuhkan atau tidak. Pesan saya cuma satu. Kenyataan kebenaran firman Tuhan itu menundukkan semua yang kita hadapi. Jangan sampai ambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Karena semua hal yang kita ambil keputusannya pasti akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan sebuah pujian, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita menyembah Tuhan dengan hati dan kesungguhan kita. Amin. Tuhan berjanji akan memberkati. Dia turunkan hujan pada masa. Tuhan berjanji akan melimpahi. Dia pastikan tanah memberi hasilnya. Kita akan Kenyang oleh kebaikan Tuhan, diam di negeri aman tentera, dalam perlindungan tangannya. sebab Tuhan Katakan buka atasku dan menegakkan langkah hidupku dalam naungannya. damai sejahtera. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita akan kenyang oleh kebaikan Tuhan, diam di negeri aman tentera, dalam perlindungan tangannya. Sebab Tuhan telah patahkan buka atasku dan menegakkan langkah hidupku dalam naungannya. Damai Sejahtera dalam naungannya, salam sukacita selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Kami berdoa khusus untuknya, untuk negeri kami. Berkati Indonesia, sertai, jagai Tuhan. Dan biarlah tanah air yang kami cinta ini selalu membawa damai bagi seluruh penduduknya. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan yang memberkati, menyertai kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Aminkan setiap doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal.
Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk saat teduh. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.